Hai guys, kembali lagi dengan saya Hairul Irsyad. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi fungsi kuadrat. Nah, adapun topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu fungsi kuadrat, apa itu fungsi kuadrat, bagaimana itu fungsi kuadrat dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri fungsi kuadrat, metode menyelesaikan fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat dan mengkonstruksi fungsi kuadrat. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam matematika yang variabel bebasnya memiliki pangkat paling tinggi 2. Variabel bebas dalam fungsi kuadrat biasanya dilambangkan dengan huruf X. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, bx ditambah c. Nah, adapun ciri-ciri fungsi kuadrat, yaitu yang pertama, bentuk umumnya itu yang tadi, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian yang kedua, bentuk paling sederhana dalam fungsi kuadrat, yaitu y sama dengan x kuadrat. Nah, di sini derajat tertingginya adalah 2. Kemudian, yang ketiga, dalam fungsi kuadrat itu ada dua bentuk grafik. Yang pertama, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, tergantung dari A-nya, apakah positif atau negatif. Kemudian yang keempat, dalam fungsi kuadrat memiliki diskriminan. Kemudian, metode menyelesaikan fungsi kuadrat. Yang pertama adalah faktorisasi, yang kedua adalah melengkapkan kuadrat, dan yang ketiga adalah menggunakan rumus kuadrat ABC. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang faktorisasi. Nah, misalkan ada soal yaitu 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita menggunakan faktorisasi atau memfaktorkan, yaitu mendapatkan nilai faktorisasi dalam kurung 2x ditambah 1 x dikurang 2. Nah, ketika kita mau menyelesaikan faktorisasi yang pertama, 2x tambah 1 menghasilkan x sama dengan min 1/2. Kemudian ketika kita menyelesaikan faktorisasi atau faktor yang kedua, x kurang 2 menghasilkan nilai x sama dengan 2. Kemudian cara yang kedua adalah melengkapkan kuadrat. Misalkan kita menyelesaikan soal yang tadi, 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 2. Nah, ketika kita mau melengkapkan kuadrat atau membentuk kuadrat sempurna, maka kita harus membuat nilai ax kuadrat dalam bentuk umum kita menjadi x kuadrat. A-nya itu 1. Maka kita keluarkan 2-nya dalam kasus ini. Kita mengeluarkan 2-nya, maka kita harus membagi 2 juga yang bx ditambah c-nya juga. Maka kita bagi 2 kedua ruas, menghasilkan x kuadrat dikurang 3/2x dikurang 1 sama dengan 0. Maka ketika kita mau membentuk kuadrat sempurna, maka kita jumlahkan dengan 9/16, menghasilkan x kuadrat dikurang 2 dikali 3/4x ditambah 9/16 sama dengan 1 ditambah 9/16. Kemudian dari bentuk ini kita membentuk kuadratnya atau kita faktorisasikan, tapi faktorisasikan dengan nilai yang sama atau faktor yang sama, menghasilkan x dikurang 3/4 pangkat 2. Nah, di ruas kanan menghasilkan 25/16. Kemudian 25/16 ini kita akarkan menghasilkan 5 dan 4. Kemudian di sini kita bisa menggunakan plus minus dalam 5/4 pangkat 2. Karena ketika kita positifkan 5/4 pangkat 2 menghasilkan 25/16. Begitu juga dengan negatifnya. Kemudian kita selesaikan yang positif terlebih dahulu. X dikurang 3/4 sama dengan 5/4 positif. Kemudian kita selesaikan X sama dengan 2. Atau ketika kita menyelesaikan yang negatif, X dikurang 3/4 sama dengan min 5/4 sama dengan X sama dengan min 1/2. Kemudian yang ketiga adalah rumus kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan rumus kuadrat, kita menggunakan rumus kurang B
plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ketika kita menyelesaikan soal yang tadi, 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai A nya adalah 2, nilai B nya adalah min 3, dan nilai C nya adalah min 2. Jadi x sama dengan 3 plus minus min 3 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali min 2 per 2 dikali 2. Sehingga 3 plus minus 5 per 4. Jadi nilainya adalah x sama dengan min 1/2 atau x sama dengan 2. Kemudian kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, misalkan kita bisa lihat pada grafik ini, kita akan mencari yang mana sih titik potong sumbu x, yang mana titik potong sumbu y, yang mana sumbu simetri, yang mana titik puncak. Nah, di gambar ini kita bisa lihat ini adalah titik potong sumbu x, di mana titiknya adalah 3,0. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk yang titik potong pada sumbu x ini harus nilai y-nya 0. Kemudian kalau titik potong pada sumbu y, otomatis nilai x-nya yang 0. Nilai x-nya itu 3, dan nilai y-nya sudah pasti 0. Ini juga sama, nilai y-nya 0, dan nilai x-nya min 1. Kemudian yang titik potong pada sumbu y ini, otomatis nilai x-nya adalah 0. Nah, dan nilai y dalam kasus ini adalah min 3. Kemudian kita cari titik puncaknya itu di 1, min 4. Dan titik puncak itulah adalah sumbu simetri. Nah, kita harus ingat kembali bahwa bentuk umum dalam fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Fx ini itu sama dengan y. Nah, ketika kita mau membentuk grafik dalam fungsi kuadrat, kita lihat dulu nilai a, b, dan nilai c-nya. Misalkan kita lihat berdasarkan nilai a, bagaimana sih bentuk grafiknya? Misalkan nilai a-nya positif, maka bentuk kurvanya itu dia ke atas atau condong ke atas, terbuka ke atas. Kemudian kalau nilai A-nya negatif, otomatis dia terbuka ke bawah. Kemudian kita lihat berdasarkan nilai B-nya. Misalkan nilai A-nya sama dengan nilai B, atau misalkan A-nya positif, B-nya juga positif, A-nya negatif, B-nya juga negatif. Titik balik berada di kiri sumbu y. Misalkan nilai A-nya positif, B-nya positif, maka titik baliknya berada di kiri sumbu y. Misalnya A-nya negatif dan B-nya juga negatif, maka tetap dia di kiri sumbu y, tetapi dia terbuka ke bawah. Misalkan A-nya tidak sama dengan B, ketika A-nya positif, B-nya juga negatif, titik baliknya berada di kanan sumbu y, seperti ini. Ketika A-nya positif, dia terbuka ke atas. Ketika A-nya negatif, dia terbuka ke bawah. Ketika berbeda antara A dengan B-nya, titik balik itu berada di sebelah kanan grafik sumbu y, sebelah kanan garis sumbu y. Nah, ketika B-nya 0, bagaimana sih grafiknya? Grafiknya atau titik baliknya berada di sumbu y. Ketika A-nya positif dan B-nya 0, otomatis titik baliknya atau titik puncaknya berada di sumbu y. Nah, ketika A-nya negatif, dia akan terbuka ke bawah dan tetap berada di sumbu y. Nah, ketika kita lihat berdasarkan nilai C, ketika C-nya positif, parabolanya memotong sumbu y positif. Kita bisa lihat titik potong dalam parabola ini, dia memotong sumbu y, tapi di sumbu y yang positif. Kita bisa lihat nilai x-nya masih di bawah, sehingga dia parabola ini belum sampai melewati nilai x. Nah, ketika A-nya negatif, maka dia terbuka ke bawah seperti ini, tetapi tetap dia di atas nilai x.
Nah, titik potong tersebut berada di atas X atau dengan kata lain Y positif. Nah, ketika C-nya negatif, parabolanya memotong sumbu Y negatif. Kita bisa lihat titik potong sumbu Y tersebut itu berada di nilai Y yang negatif atau di bawah sumbu X. Nah, ini ketika A-nya positif, yang dibawa ketika A-nya negatif. Nah, ketika C-nya 0, parabola memotong sumbu Y dan sumbu X, atau dengan kata lain X0, Y0. Nah, titik potongnya itu berada di titik tengah sumbu X dan Y, atau titik 0 dalam sumbu X dan Y. Nah, ketika kita melihat berdasarkan diskriminan atau nilai D, maka kita melihat ketika kita menggunakan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC dan menghasilkan D yang positif, maka parabolanya memotong sumbu X. Ketika D-nya negatif, parabolanya tidak menyentuh sumbu X. Sama sekali tidak menyentuh sumbu X, baik titik puncak dan lain sebagainya. Kemudian ketika D-nya 0, maka parabolanya menyinggung sumbu X. Nah, kita masuk pada contoh. Ketika kita dihadapkan dengan soal, carilah persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik K min 1,0, L 0,-3, dan M 1,-4, maka bagaimana sih penyelesaiannya? Yang pertama, kita substitusikan koordinat K min 1,0 ke dalam fungsi. Nah, di sini di K ini X-nya itu min 1 dan Y-nya 0. Otomatis kita masukkan ke persamaan 0 sama dengan A min 1 pangkat 2 ditambah B min 1 ditambah C. Kemudian kita substitusikan koordinat L ke dalam fungsi. Didapatkan persamaan min 3 karena nilai Y-nya min 3 dan nilai X-nya 0. Otomatis dia sisa C. Jadi min 3 sama dengan C. Kemudian untuk koordinat M 1,-4 didapatkan persamaan min 4 sama dengan A dikali 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah C. Di sini ada B ya, ada B. Jadi min 4 A ditambah B ditambah C. Nah, dari ketiga persamaan ini didapatkan sistem persamaan linear, yaitu A dikurang B ditambah C sama dengan 0, C sama dengan min 3, dan A ditambah B ditambah C sama dengan min 4. Nah, dengan menggunakan sistem persamaan ini, solusinya adalah A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan min 4. Nah, persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik K min 1,0, L 0,-3, dan M 1,-4 adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.